8 sekolah kedinasan, biaya pendidikan gratis, lulus kuliah auto PNS. Assalamualaikum. Selamat datang di Adin Channel. Selain universitas terkemuka, sekolah kedinasan juga menjadi incaran para siswa setiap tahunnya. Tahun lalu, jumlah pendaftar sekolah kedinasan saja mencapai 286.000 pendaftar. Sekolah tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi yang berada langsung di bawah kementerian atau lembaga pemerintahan. Rata-rata, peserta yang lolos seleksi langsung menjalani ikatan dinas. Artinya, setelah lulus dari sekolah kedinasan, bisa langsung bekerja dan menjadi pegawai negeri sipil PNS. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, sekolah kedinasan merupakan sekolah dengan jaminan ikatan dinas dan dapat langsung menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS. Perlu diketahui, saat ini pendaftaran sekolah kedinasan untuk tahun ajaran 2022/2023 belum dibuka. Pada 2021 lalu, pendaftaran sekolah kedinasan serentak dibuka dan menggunakan situs web terpadu, yakni dikdin.bkn.go.id. Ujian atau seleksi masuknya antara lain seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar SKD, seleksi kompetensi bidang SKB, dan tes lainnya. Berikut 8 sekolah kedinasan yang lulus bisa jadi CPNS. Sebelumnya jangan lupa bantu Adin dengan like, subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. 8 sekolah kedinasan yang lulus bisa jadi CPNS. 1. STAN. Melansir laman PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN adalah perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Melansir kompas.com, tanggal 16 April tahun 2021, mulai 2021, PKN STAN memiliki 3 program studi, program Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan program Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Lulusan Prodi D4 dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian, lembaga lainnya atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur program reguler atau program afirmasi dari lulusan SMA sederajat, seluruh biaya pendidikan di PKN STAN dibebankan pada APBN. Namun, PKN STAN tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa selama pendidikan. Pada 2021, nilai ujian tulis berbasis komputer (UTBK) menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran PKN STAN. Akan tetapi untuk 2022 belum terdapat keputusan apakah nilai UTBK akan kembali digunakan. 2. STIN. Melansir laman Sekolah Tinggi Intelijen Negara, sekolah ini mempunyai visi menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional, World Class Intelligence (WCIG), yang mempunyai keunggulan dan kewibawaan dalam mendukung terwujudnya keamanan nasional. Selama kuliah di STIN, tidak dipungut biaya. Mahasiswa akan tinggal di asrama, mendapat konsumsi, dan seragam. Disebutkan juga bahwa setelah lulus kuliah, akan diangkat menjadi CPNS. Mahasiswa pun berkesempatan berlatih menjadi Indonesian Cyber Task Force dan ahli dalam bidang biomedical hazard. Untuk mendapat semua manfaat itu, calon mahasiswa perlu melakukan ujian atau seleksi. 3. STMKG. Melansir laman STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, STMKG, merupakan sekolah yang berada di bawah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG. STMKG memiliki program studi jenjang D4 yang meliputi 1. Meteorologi 2. Klimatologi 3. Geofisika 4. Instrumentasi. Mengutip kompas.com, tanggal 10 Desember tahun 2021, lulusan STMKG akan bekerja di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk STMKG, biaya pendidikan gratis. Namun, taruna dan taruni yang diterima akan ditarik biaya untuk keperluan seragam, atribut, dan lainnya. Biaya tersebut akan dibebankan hanya di awal pendidikan, yaitu saat daftar ulang untuk 4 tahun pendidikan. 4. SSN. Melansir laman Poltek SSN, Politeknik Siber dan Sandi Negara, dahulu Sekolah Tinggi Sandi Negara, merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN.
Lulusan Poltek SSN dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara atau instansi pemerintah lainnya. Poltek SSN memiliki 33 program studi diploma 4-4 dengan sistem paket yang harus diselesaikan dalam 8 semester selama 4 tahun. Program studi yang tersedia yaitu Rekayasa Keamanan Siber, Rekayasa Kriptografi, Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. 5. STIS. Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan program diploma 4, yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1958, memberi kesempatan lulusan sekolah menengah umum jurusan IPA untuk dididik menjadi ahli statistik. Melansir laman SPMB STIS, pada 2021 STIS membuka untuk program studi statistika program diploma 3, program studi statistika program diploma 4, dan program studi komputasi statistik program diploma 4. Lulusan program diploma 3 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara ASN golongan 2C dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik BPS di seluruh wilayah Indonesia. Lulusan program diploma 4 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara ASN golongan 3A dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik BPS Kementerian Lembaga Instansi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya. 6. Poltekip dan Poltekim. Melansir laman BPSDM Kemenkumham, Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Poltekip dan Politeknik Imigrasi Poltekim adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Mengutip laman Poltekip, jurusan yang tersedia yaitu Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan. Sementara itu melansir laman Poltekim, Poltekim melatih individu untuk bekerja dalam pekerjaan pemerintah di bidang imigrasi, baik untuk ditempatkan di kantor imigrasi di seluruh Indonesia atau di unit imigrasi di perwakilan luar negeri Indonesia. Adapun program studinya yaitu D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, D4 Administrasi Keimigrasian, D4 Hukum Keimigrasian, D3 Keimigrasian. 7. Sekolah Kedinasan Kemenhub. Melansir laman Dikdin BKN, yang termasuk sekolah kedinasan Kemenhub adalah 1. Politeknik Transportasi Darat Indonesia PT DISTTD. 2. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. 3. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. 4. Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang. 5. Politeknik Transportasi Darat POLTRADA Bali. 6. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. 7. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. 8. Politeknik Pelayaran Surabaya. 9. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 10. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. 11. Politeknik Pelayaran Banten. 12. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. 13. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. 14. Politeknik Pelayaran Barombong. 15. Politeknik Pelayaran Sorong. 16. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. 17. Politeknik Penerbangan Makassar. Politeknik Penerbangan Medan. 18. Politeknik Penerbangan Surabaya. 19. Politeknik Penerbangan Jayapura. 20. Politeknik Penerbangan Palembang. 8. IPDN. Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Melansir laman IPDN, calon mahasiswanya disebut calon praja. Diharapkan calon praja memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kesehatan diri yang prima, kemampuan psikologis diri yang mampu berkembang secara potensial, integritas dan kejujuran diri yang terpercaya, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan kesiapan untuk bekerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada seleksi IPDN tahun 2021 lalu, tidak dipungut biaya, kecuali pada tahap SKD dikenakan biaya Rp50.000 seperti sekolah kedinasan lainnya. Demikian 8 sekolah kedinasan yang lulus pendidikan auto PNS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu Adin dengan like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Wassalamualaikum.